Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ada suatu kisah yang sangat menarik berkaitan dengan ayat yang mulia ini, yaitu kisah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Sahabat ini bukan termasuk orang terpandang di kalangan kaum Ansor. Perawakannya juga kurang bagus. Sahabat ini termasuk dalam kategori orang miskin, tidak memiliki harta. Meskipun demikian, beliau sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketakwaan yang ada pada dirinya. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahkannya dengan salah seorang putri sahabat Ansor. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah sahabat Ansor ini dan berkata, "Nikahkanlah putrimu denganku." Mendengar ucapan Rasulullah, sahabat tadi tanpa berpikir panjang langsung menerima tawaran Rasulullah. Satu kesempatan yang sangat berharga dan suatu kebanggaan tak ternilai ketika terjalin hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pinangan ini bukan untuk dirinya. "Kalau begitu pinangan ini untuk siapa wahai Rasulullah?" katanya dengan penuh tanda tanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Untuk Julaibib." Dengan penuh kebingungan, sahabat itu menjawab, "Baiklah wahai Rasulullah, tetapi aku harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan istriku." Lantas pergilah sahabat ini menemui istrinya. Terlintas di benak sahabat Ansor ini, "Apa kata orang jika putriku menikah dengan Julaibib? Bagaimana martabat keluarganya?" Setelah bertemu dengan istrinya, sahabat Ansor ini pun menceritakan pinangan Rasulullah. Ia berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang putrimu." Serta merta istrinya menjawab, "Iya, aku sangat setuju." Akan tetapi Rasulullah tidak meminang untuk dirinya, jelas sang suami. "Lantas untuk siapa pinangan itu?" tanya istrinya penuh keheranan. Sahabat Ansor ini berkata, "Rasulullah meminangnya untuk Julaibib." Istrinya menjawab, "Untuk Julaibib? Tidak, aku tidak setuju. Jangan engkau nikahkan dengannya." Mereka enggan memiliki seorang menantu seperti Julaibib yang tidak memiliki apa-apa dan perawakannya juga kurang bagus. Demikianlah keadaan sebagian orang tua yang terkadang lebih mengutamakan dunia seseorang daripada agamanya. Percakapan itu ternyata terdengar oleh putrinya. Lantas bagaimana dengan sikap putrinya mendengar pinangan dari Rasulullah? Tak disangka, ketika bapaknya hendak beranjak pergi untuk menolak pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdengarlah suara dari dalam kamar, "Siapakah yang telah meminangku wahai ayah?" Sang ibu kemudian menceritakan bahwa yang meminang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pinangan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk Julaibib. Ternyata putrinya menjawab dengan tegas, "Apakah kalian menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah kalian mendengar firman Allah? Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Terimalah pinangan itu, karena ia tidak akan menyia-nyiakanku. Ketahuilah, aku tidak akan menikah kecuali dengan Julaibib." Mendengar penuturan putrinya, maka pergilah sahabat itu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampai di hadapan Rasulullah, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku menerima pinanganmu. Nikahkanlah putriku dengan Julaibib." Sungguh, satu pernyataan yang menunjukkan ketundukan terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita solihah ini tidak melihat diri calon pendamping hidupnya kecuali dengan pandangan agama. Dia sangat memahami bahwa kemuliaan dan kebahagiaan hidup seseorang hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap seorang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Rasulullah selalu didahulukan dari keinginan pribadinya. Dia yakin keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang terbaik. Tak terperi, kebahagiaan pun meliputi Julaibib radhiyallahu anhu. Istri yang solihah akan segera menjadi pendamping hidupnya. Kehidupan baru akan segera ia jalani. Namun, kiranya angan-angan itu serasa hilang ketika panggilan jihad mengetuk hatinya.
karena pada saat yang bersamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin agar berjihad di jalan Allah. Julaibib radhiyallahu anhu berada dalam kebimbangan. Ia bingung manakala harus memilih antara istri solihah, kebahagiaan, atau mati syahid yang selama ini dicita-citakannya. Akhirnya, ternyata kerinduan terhadap mati syahid di medan perang menjadi pilihannya. Maka berangkatlah Julaibib radhiyallahu anhu menuju medan perang. Dia tinggalkan calon istrinya yang solihah dan kebahagiaan yang akan segera ia peroleh demi menyambut panggilan Robnya, yaitu berjihad di jalannya. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat memberi perhatian kepada para sahabatnya usai peperangan. Biasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan siapa saja yang syahid dalam peperangan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa saja yang gugur di jalan Allah? Mereka menjawab, fulan dan fulan wahai Rasulullah. Mereka tidak menyebutkan nama yang dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menanyakan kepada para sahabat dan jawaban mereka sama. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, sesungguhnya aku telah kehilangan salah seorang sahabatku, Julaibib, carilah ia. Lantas para sahabat segera mencari jasad Julaibib radhiyallahu anhu, dan mereka mendapatkan jasadnya sedang tersungkur. Di sekelilingnya terdapat 7 jasad orang kafir. Segeralah para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah tentang Julaibib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghampiri jasadnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sampingnya dan bersabda, dia telah membunuh 7 orang ini, kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya ia adalah aku dan aku adalah dia. Rasulullah mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jasadnya dan menyandarkan di lengannya. Para sahabat mempersiapkan liang lahat untuknya, dan Rasulullah terus menyandarkan jasad Julaibib radhiyallahu anhu di lengannya sampai akhirnya ia dikuburkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Itulah akhir kehidupan sahabat yang mulia Julaibib radhiyallahu anhu. Beliau menutup lembaran-lembaran amalnya dengan mati syahid di jalan Allah. Lalu, bagaimanakah dengan wanita solihah yang siap mendampinginya? Sepeninggal sahabat Julaibib radhiyallahu anhu, wanita itu menjadi seorang yang kaya raya di kalangan kaum Ansor. Semua itu berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, curahkanlah kebaikan untuknya, dan jangan engkau menjadikan untuknya kehidupan yang susah. Dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ia mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Demikianlah hikmah lantaran taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam.